Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tiara Amanda Lestari, STP MTP, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknologi Fermentasi, serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi rencana penelitian kami yang berjudul Optimasi Waktu Pertumbuhan dan Fermentasi Saccharomyces cerevisiae pada medium limbah cair tahu untuk produksi protein sel tunggal. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Alia Willy Maulani, Alia Tusadia, Berliana Mustika, Cindy Nurmaya, dan saya Laila Hairunisa. Untuk mempermudah pemahaman, presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu latar belakang disampaikan oleh Alia Tusadia, tujuan disampaikan oleh saya sendiri, tinjauan pustaka disampaikan oleh Alia Willy, dan metode penelitian akan disampaikan oleh Cindy Nurmaya dan Berliana Mustika. Untuk latar belakang dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Laila untuk penjelasan pertama yaitu latar belakang. Kebutuhan akan sumber protein yang berkualitas tinggi semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Protein sel tunggal atau PST yang dihasilkan dari mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan protein tersebut. Saccharomyces cerevisiae dikenal memiliki kemampuan pertumbuhan yang cepat dan efisiensi dalam memanfaatkan berbagai sumber karbon, menjadikannya pilihan yang ideal untuk produksi PST yang dapat berasal dari limbah cair tahu. Berdasarkan penelitian Widianti dan Susilawati 2008, ditemukan bahwa waktu pertumbuhan optimum Saccharomyces cerevisiae pada medium limbah cair tahu adalah 48 jam, dengan hasil yang menunjukkan peningkatan jumlah koloni dan berat kering sel yang signifikan. Namun, penelitian terkait optimasi waktu pertumbuhan dan fermentasi Saccharomyces cerevisiae pada medium limbah cair tahu masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan waktu pertumbuhan dan fermentasi Saccharomyces cerevisiae pada medium limbah cair tahu untuk meningkatkan produksi protein sel tunggal dan mendukung prinsip keberlanjutan dalam industri pangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Laila. Terima kasih. Di sini ada juga tujuan penelitian, yaitu tujuan umumnya. Em, Memanfaatkan limbah cair tahu sebagai medium untuk produksi protein sel tunggal atau PST melalui optimasi waktu pertumbuhan dan fermentasi Saccharomyces cerevisiae. Dan tujuan khususnya yaitu mengoptimalkan waktu pertumbuhan dan fermentasi dan menentukan hubungan antara waktu fermentasi dan produksi PST berdasarkan berat kering sel. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu limbah cair tahu. Limbah cair tahu ini memiliki kandungan karbohidrat, protein, dan mineral yang tinggi, sehingga berpotensi menjadi substrat mikrobiologis untuk produksi protein sel tunggal yang dapat digunakan oleh mikroorganisme sebagai sumber karbon dan nitrogen, dan mendukung pertumbuhan mereka selama proses fermentasi. Lalu yang kedua yaitu Saccharomyces cerevisiae, yaitu mikroorganisme yang sering digunakan dalam produksi protein sel tunggal. Mikroba ini mampu memanfaatkan limbah cair tahu sebagai substrat dan menghasilkan biomasa dengan kandungan protein tinggi. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dengan penambahan nutrisi tertentu seperti KH2PO4 dan NH42SO4 pada medium fermentasi dapat meningkatkan produksi protein dan berat kering sel. Selanjutnya yaitu parameter fermentasi. Parameter seperti pH, suhu, dan kandungan nutrisi dapat mempengaruhi efisiensi fermentasi. Saccharomyces cerevisiae ini menunjukkan pertumbuhan terbaiknya pada pH sekitar 5, di mana substrat kaya karbon dan nitrogen mendukung produksi PST secara optimal.
Hasil fermentasi optimal juga berkaitan dengan pengaturan waktu inkubasi untuk memaksimalkan fase eksponensial pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada Saccharomyces cerevisiae, limbah cair tahu urea, lalu ada kalium dihidrogen fosfat, dan magnesium sulfat. Lalu alat yang digunakan yaitu Erlenmeyer 250 mili, inkubator shaker, neraca analitik, spektrofotometer UV vis, oven, dan alat pengurus protein. Metode yang digunakan yaitu Heldal dan Lowray. Waktu dan tempat pelaksanaannya, penelitian ini direncanakan berlangsung selama 3 bulan, dimulai dari pengumpulan bahan hingga analisis data, bertempat di Laboratorium Mikrobiologi Universitas Belanda, guna mendukung pengujian dan analisis yang diperlukan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, adapun prosedur penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan laboratorium yang bertujuan untuk mengoptimalkan waktu pertumbuhan dan fermentasi Saccharomyces cerevisiae pada medium limbah cair tahu. Pertama-tama, medium limbah cair tahu yang telah disaring dengan nutrisi tambahan diinokulasikan dengan Saccharomyces cerevisiae dengan kadar 5% volume per volume. Selanjutnya, dilakukan fermentasi pada suhu 30 derajat Celcius dengan variasi waktu fermentasi 12 jam, 24 jam, 36 jam, 48 jam, serta 60 jam menggunakan incubator shaker. Lalu sampel diambil pada setiap interval waktu untuk dilakukan analisis uji berat kering sampel, uji kandungan protein, serta pH medium. Lalu, analisis data yang akan digunakan menggunakan uji statistik ANOVA dan penentuan waktu optimal. Selanjutnya, Di sini pula ada analisis data. Data hasil fermentasi diujikan menggunakan uji statistik ANOVA dengan taraf signifikan 5%. Jika terdapat perbedaan, dilanjutkan dengan uji post hoc test untuk menentukan waktu fermentasi mana yang menghasilkan kadar protein atau berat kering sel tertinggi. Selanjutnya yaitu daftar pustaka yang kami gunakan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan pada rencana penelitian kami. Demikian presentasi kami mengenai optimasi waktu pertumbuhan dan fermentasi Saccharomyces cerevisiae menggunakan limbah cair tahu sebagai medium. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.